Ya, setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan 8 jam lebih, gak tahu kenapa di pesawat gua nggak bisa tidur. Welcome to my channel. Salam sehat, salam Tim Nasional Indonesia, Garuda di dada. Ya, halo, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Walaupun pasti sebagian kalian dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, karena ya kita tahulah kemarin bagaimana kita dikadalin, dicurangin sama panitia. Tapi ya sudah, ya apa yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir, gua rasa ada benernya juga. Saatnya kita fokus untuk menatap 2 laga sisa. Ini akan menjadi pertandingan do or die, pertandingan final, pertandingan penentu. Jadi kita akan menatap ke sana. Dan setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan 8 jam lebih, gak tahu kenapa di pesawat gua nggak bisa tidur. Biasanya selalu bisa tidur dan gak berasa udah nyampe, tapi tadi sepanjang perjalanan gua nggak bisa tidur. Dan setelah menempuh perjalanan sekitar 8 jam, 8,5 jam, akhirnya tadi sekitar pukul 11 malam, 11 lewat 15 malam lah waktu Qatar, atau jam 3 lewat seperempat subuh waktu Indonesia Barat. Akhirnya gue tiba juga di Bandara Internasional Doha. Dan ya langsung meluncur ke hotel dalam keadaan yang cukup melelahkan, karena sepanjang perjalanan seperti yang gua katakan tadi, gua nggak bisa tidur. Anyway, ini akan menjadi video pertama gua untuk mengawal sisa-sisa tenaga dari Tim Nasional Indonesia U23 yang berlaga di Piala Asia U23 kali ini di Doha tentunya, atau di Qatar. Oke, jadi gua akan langsung tancap gas. Jadi karena ini udah malam, jadi setelah video ini gua akan istirahat dulu, isi tenaga, recharging. Dan besok agendanya adalah mengambil akreditasi. Seperti biasa, gua akan masuk ke relung-relung jantung tim nasional kita untuk mengabarkan apa yang terjadi dengan mereka, seperti apa kondisi mereka setelah peristiwa kemarin, dan apa yang ada di benak mereka untuk menghadapi menghadapi Australia yang akan berlangsung hari apa? Hari Rabu ya, pokoknya tanggal 18 ya, hari Kamis tanggal 18 di Abdullah bin Khalifah Stadium. Jadi gua akan wawancara mereka langsung ya, A1, bukan ngutip dari sana, bukan ngutip dari sini. Dan mungkin kalian juga akan ada yang punya pertanyaan-pertanyaan, siapa tahu itu bisa menjadi pertanyaan yang menjawab juga ya kekeluhan ataupun kegundahan fans tim nasional Indonesia yang begitu luar biasa kemarin mendukung ya. Oke, jadi agendanya besok, atau mungkin ini udah masuk hari Rabu ya, tanggal 17 ya, karena ini gua rekam ini masih di Qatar, ini masih jam 1.53. Gua nggak tahu postingnya jam berapa, kalian juga nontonnya jam berapa. Yang pasti agenda untuk hari Rabu ini yaitu nanti sore jam 16.00 waktu sini. Berarti waktu Jakarta tuh atau WIB itu tambah 4 aja. Jadi Qatar itu mundur 4 jam. Jadi kalau di sini jam 4 sore, berarti di sana jam 8 malam itu akan dilangsungkan konferensi pers gitu ya di media center di Khalifa International Stadium. Jadi main media center ini sedikit gue mau kasih tau ke kalian teman-teman ya. Kalau yang kalian ngikutin channel gue dari Piala Asia Senior kemarin, main media center itu ada di Mashareb gitu ya. Nah kalau sekarang dipindah di Khalifa International Stadium, tapi yang ini, yang stadionnya itu yang kayak ada torchnya, yang kayak ada obornya. Cuman lokasi main media centernya itu di sebelah stadionnya itu. Jadi kayak begini, kalau kalian tahu Gelora Bung Karno, main media center itu seolah-olah sepertinya di Stadion Madia. Nah jadi satu komplek tapi masih ada jaraknya sekitar 100-200 meter. Nah besok gue ambil akreditasi dulu sebelum ke main media center. Jadi tempatnya beda lagi nih teman-teman ya, di Doha Exhibition Center. Baru nanti setelah dapat akreditasi, gue akan ke Khalifa International Stadium untuk mengikuti jalannya preskon dari Tim Nasional Indonesia U23. Dan setelah itu, menurut informasi yang gue terima juga dari salah seorang di tim nasional, setelah itu dilanjutkan latihan. Ini gue baca dulu ya, latihan resmi di Qatar University 1. Nah tulisannya jawabannya gini. Jadi mungkin ada beberapa lapangan, ada kompleks latihan begitu ya. Jadi dia bilang di Qatar University 1. Anyway,
Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan ya. Jadi sejauh ini akreditasi gue nggak ada masalah. Jadi gue bisa akan ngupdate ke kalian ya langsung seperti yang gue katakan tadi. Presscon juga nanti. Kalau presscon mungkin kalian bisa mengikuti juga ya. Tapi ya itu yang gue katakan tadi. Mungkin gue juga bisa involve di sesi tanya jawab. Dan tadi mewakili kalian, mungkin ada yang ingin kalian tanyakan. Dan kemudian kita akan lihat sesi latihan jam 6 sore waktu sini atau jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan di situ nggak tahu siapa yang nanti akan disodorkan untuk di interview. Nah, tapi mungkin kalian ada request tertentu, silakan. Oke. Nah, setelah itu seperti biasa gue akan mengupdate ya perkembangan terbaru. Jadi kita akan bisa melihat seperti yang gue katakan tadi, situasi terakhir mereka apa. Dan juga mungkin kita akan melihat dari pola latihan siapa aja pemain-pemain yang kira-kira akan ditampilkan. Karena kita tahu di pertandingan yang sangat menyakitkan buat kita, di pertandingan pertama menghadapi tuan rumah Qatar, kita harus kehilangan 2 pemain, Ivar Jenner dan juga Ramadan Sananta. Ya, jadi gue sekalian bikin besok juga akan sekalian bikin preview ya, besok atau maksudnya hari ini Rabu dan juga Kamis gitu. Jadi update 2 hari terakhir. Jadi kehilangan Ramadan Sananta kalau kita lihat dari format ya atau filosofi Sintayong, ada kerugian sedikit ya, bukan sedikit, sedang lah gitu. Tapi kehilangan Ivar Jenner itu gua rasa kalian sepakat ini yang paling penting. Karena ini adalah data yang paling menarik ya, yang gua terus ikuti dari mulai kita Piala Asia Senior. Itu ada 2 pemain yang selalu bermain setiap detik. Jadi mulai dari Piala Asia Senior itu kan ada 4 pertandingan, grup 3 lawan Irak, lawan Vietnam, kemudian lawan terakhir Jepang, kemudian kita lolos lawan Australia, kemudian kita lagi kualifikasi lawan Vietnam 2 kali. Itu ada 2 pemain yang selalu bermain setiap detik, jadi selalu starter dan tidak pernah diganti, yaitu Ivar Jenner ya dan juga Marcelino Ferdinand dan tentunya Ivar Jenner. Kalau Ivar Jenner selalu starter ya, selalu starter. Dan tentunya dengan kehilangan Ivar Jenner di pertandingan kedua ini sangat berat ya, sangat berat. Tapi gue akan nanti yang gue katakan tadi, gue nggak mau terlalu maju ke depan ya, karena kalau gue menyimpulkan penggantinya si A, si B, si C itu lebih kepada asumsi atau perkiraan. Tapi dengan kita akan mengikuti sesi latihan besok, kemudian interview, nanti akan kelihatan ya kira-kira siapa yang akan atau potensi terbesar pemain mana yang akan menggantikan Ivar Jenner di sektor tengah, karena ini sangat vital. Nah, Ramadan Sananta sendiri, kenapa gue bilang bukan gue tidak menghargai dia ya, tapi memang dalam skema Sintayong itu dia tidak terlalu masuk sebagai starter, baik sejak di Piala Asia Senior, baik di kualifikasi Piala Dunia menghadapi Vietnam 2 leg, dia itu tidak pernah masuk sebagai skema sebagai starter. Kemarin juga kan dia masuk dari bangku cadangan. Bahkan saat menciptakan gol di pertandingan kedua menghadapi Vietnam, dia juga masuk dari bangku cadangan. Oke. Dan di luar sepak bola, gue nggak tahu besok masih ada waktu nggak ya. Mudah-mudahan gue masih sempet. Besok gue akan ini sih penting gak penting ya, kalian boleh dengar. Besok gue akan ke Sok Wakif. Kebetulan tempat gue tinggal ini teman-teman gak jauh dari Sok Wakif. Sok Wakif itu kayak pasar besar gitu ya, cukup tradisional juga, walaupun ada kafe-kafe. Itu besar banget, terkenal lah. Kalau kalian yang tinggal di Doha udah pasti tahu lah. Nanti gue ke situ akan sedikit kulineran dan juga mau cukur rambut, supaya siapa tahu bawa hoki, ada gue di sini dan juga potong rambut. Siapa tahu, kalau enggak ya udah, paling enggak gue sedikit memberikan oleh-oleh cerita di luar sepak bola supaya kita sedikit agak rileks menjelang pertandingan menghadapi Australia. Jadi mudah-mudahan persiapan kita lebih baik lagi, harus semangat lagi. Gue rasa kemarin kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah 9 singa yang berhadapan dengan 12 pecundang. Jadi gue rasa mental itu sangat penting. Jadi kalau ada yang bilang pemain kita gugup, salah passing, aneh menurut gue ya. Karena menurut gue ya di awal-awal kita memang bertahan, dan itu bertahan dengan bagus, nggak ada masalah. Dan mental seperti ini yang gue rasa harus kita buktikan menghadapi Australia nanti. Oke, jadi kalian mungkin ada mau nitip pertanyaan ataupun apapun itu, keluh kesah, silakan tinggal di kolom komen. Karena bukan tidak mungkin kontribusi kalian, pertanyaan yang tajam, pertanyaan yang kritis nanti bisa membantu juga. Mungkin dukungan juga ya kepada mereka, seperti yang gue lakukan juga di Piala Asia kemarin. Gue sampaikan, gue rangkum kira-kira benang merahnya apa sih dari kalian yang ingin disampaikan, dan ya ternyata lumayan membuat mereka juga happy ya.
Oke, terima kasih untuk sementara itu dulu. Jadi gue mau tidur istirahat sampai nanti atau sampai besok. Sebenarnya sampai nanti ya. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Ciao.